Pemberian itu menimbulkan efek positif kepada pemberi bantuan, yang memberi. Dalam hal ini adalah jemaat Filipi. Seringkali kita berpikir bahwa dalam sebuah pemberian, efek positif hanya dirasakan oleh yang menerima. Tapi jelas ini salah. Teks-teks yang kita baca memperlihatkan bahwa di samping pemberian itu bahwa efek positif bagi penerima, dalam hal ini Paulus, ternyata pemberian itu juga membawa efek positif bagi jemaat Filipi yang adalah pemberi. Perhatikan coba ayat 19. Ini kata-kata Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin ketika jemaat Filipi memberi bantuan kepadanya, maka Allah yang dia layani, Allah yang dia beritakan itu akan memenuhi segala keperluan jemaat Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, memenuhi segala keperluanmu. Kata ayat itu tadi, segala keperluanmu. Maka ini sebenarnya mencakup segala keperluan, bukan hanya keperluan rohani, tapi juga keperluan jasmani. Tapi sangat mungkin sesuai konteks ini, keperluan yang lebih dominan yang dibicarakan Paulus ini itu adalah keperluan jasmani. Jadi Paulus bilang bahwa karena kamu sudah memberi bagiku, maka Allah yang kulayani, Allah yang kusembah, Allah Yesus Kristus yang kuberitakan, Dia akan mencukupkan segala keperluanmu, termasuk kebutuhan jasmani dengan seluruh kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara lihat ayat 15 tadi dari bacaan kita tahu bahwa jemaat Filipi itu ada di wilayah Makedonia. Makedonia itu satu tempat di wilayah Asia Kecil, provinsi Asia Kecil, provinsi dari Roma, yang seperti dengan Efesus, ya, apalagi Smyrna, Pergamus, Tiatira, semua ada di provinsi Asia Kecil yang ada di wilayah Turki sekarang. Perlu dimengerti, termasuk Kapadokia. It's my dream, not her. Banyak orang mau suka ke Kapadokia, tidak tahu bahwa Kapadokia juga itu ada di Alkitab. Saudara baca Kisah pasal 2 itu ya, ada orang dari Kapadokia. Surat Petrus juga ditujukan kepada orang-orang Kristen di Kapadokia. Nah, Filipi ini ada di Makedonia. Ayat 15 bilang begitu. Sekarang kita lihat Kisah 16. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Jadi di Makedonia ada banyak kota, salah satunya adalah Filipi. Nah, saudara-saudara, kalau memang Filipi ini ada di Makedonia, sesuatu yang menarik adalah bahwa dalam surat Korintus, Paulus itu menyinggung jemaat-jemaat di Makedonia. Dan Paulus mengatakan jemaat di Makedonia itu rata-rata miskin-miskin semua. Perhatikan 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, berarti jemaat Filipi menderita, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin. Kata miskin dalam bahasa Yunani ada 2. Penikros artinya miskin tapi ya masih ada lah. Ya. Tapi kata yang kedua toke atau tokos itu miskin sampai habis-habisan. Di Lukas pasal 16, Lazarus yang miskin itu Lazarus yang tokos. Janda miskin itu memberi 2 peser. Janda miskin itu penikros. Belum miskin habis-habisan karena masih ada 2 peser. Begitu dia masukkan 2 pesernya, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini bukan janda penikros lagi. Janda tokos ini memberi lebih banyak. Tadi penikros karena masih ada 2 peser. Sekarang jadi tokos karena 2 peser sudah habis diberi dalam kotak persembahan.
Jadi miskin itu kalau tokos, miskin melarat. Nah, di sini meskipun mereka sangat miskin, kata Yunaninya tokos. Dan kalau saudara lihat Alkitab bahasa Jawa, diterjemahkan sangat miskin itu melarat. Melarat. Sangat-sangat miskin. Tapi perhatikan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sangat miskin, pasti miskin uangnya. Miskin harta, tapi kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan itu kan murah. Murah. Makanya ada kata murah hati. Apa itu murah hati? Pendeta Rapp bilang, murah hati artinya hatinya murah. Hatinya murah artinya apa? Yang murah gampang didapat, yang mahal susah. Kalau hatinya murah, maka hatinya gampang didapat. Kalau hati gampang didapat, isi dompet gampang didapat. Amin. Kalau isi dompet susah keluar, itu namanya hatinya mahal, susah didapat. Jadi kemurahan itu bicara soal memberi. Maka meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Uang boleh melarat, harta kekayaan boleh melarat, tapi soal memberi kaya sekali. Ada banyak orang kaya uang, tapi miskin kemurahan. Tapi jemaat-jemaat di Makedonia termasuk Filipi, miskin harta, tapi kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dalam memberi, bahkan melampaui. Firman Tuhan hanya menuntut beri sesuai kemampuan, tapi ini jemaat hebat sekali, memberi melampaui kemampuan dengan kerelaan sendiri. Sebelum itu apa? Kalau memberi sesuai kemampuan, memberi melampaui kemampuan itu apa? Mungkin bahkan mereka rela tidak makan supaya bisa memberi. Ini namanya memberi melampaui kemampuan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Jemaat ini mendesak Paulus untuk dilibatkan dalam pelayanan orang-orang kudus. Maksudnya pelayanan orang kudus apa? Ini karena problemnya ada masalah kelaparan di gereja Roma, gereja Yerusalem. Karena ada kelaparan, Paulus sedang mengumpulkan sumbangan dari gereja-gereja untuk bantu saudara seiman di Yerusalem. Nah, maka jemaat ini mendesak untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat ini miskin tapi kaya dalam kemurahan. Nah, kalau mereka miskin tapi kaya dalam kemurahan, mereka sudah miskin masih memberi kepada Paulus, pasti pemberiannya tidak bisa banyak. Yang saya bilang tadi, pasti memberinya sedikit sekali. Tapi bagi Paulus itu sudah membuat dia berkelimpahan. Tapi pemberian dari orang miskin yang kaya dalam kemurahan ini, menurut Paulus, pasal 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Ya. Tuhan itu kaya maksudnya. Kalau Tuhan itu kaya hanya untuk mencukupkan kebutuhanmu, itu bukan perkara sulit bagi Tuhan. Kalau begitu jemaat ini miskin, tapi mau memberi kepada orang lain yang lebih susah, Paulus, maka Tuhan yang empunya segala kekayaan akan mencukupkan kebutuhannya. Berarti ada efek positif bukan? Ternyata efek positif dari memberi bukan hanya kepada yang menerima, tapi kepada yang memberi juga Tuhan perhatikan. Ada banyak orang tidak suka memberi, pelit sekali, tapi selalu kekurangan. Pikirkan itu. Tapi ada orang yang rajin memberi, tapi cukup. Kenapa itu? Karena Allah yang kaya sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Jadi Filipi 4 ayat 19 ini menyatakan bahwa orang yang mau memberi kepada orang lain, kepada orang susah, pasti akan mendapatkan berkat, termasuk berkat jasmani dari Tuhan. Dan menarik, ada banyak ayat di dalam kitab Amsal
yang bicara soal ini. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Mestinya terjemahannya orang miskin. Memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu sama dengan berhutang pada Tuhan. Jadi kalau saya lihat ada orang miskin, saya bantu. Itu saya bikin hutang pada Tuhan. Atau saya bikin Tuhan berhutang kepada saya. Lalu kalimat selanjutnya, yang akan membalas perbuatannya itu, Tuhan pasti balas. Karena apa? Pemberian saya kepada orang miskin membuat Tuhan berhutang kepada saya. Kalau Tuhan berhutang, tak mungkin tidak dibayar. Kalau Tuhan berhutang, tidak perlu kita kejar-kejar Tuhan. Tanggal sudah lewat. Lu janji tanggal 1, sekarang tanggal 1 sudah 7 kali. Tidak perlu. Karena Tuhan pasti membalasnya. Pasal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau dia sendiri berseru-seru. Kalau orang susah, orang sengsara berseru-seru, kamu tutup telinga. Jangan heran pada saat kamu susah dan kamu berteriak-teriak, Tuhan tutup telinga atau Tuhan menutup telinga orang lain kalau kamu pelit. 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati bagi rezeki dengan si miskin, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Pasal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Banyak ayat-ayat Amsal yang mengatakan demikian. Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di bukitnya berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, murah hati, suka memberi, karena mereka akan beroleh kemurahan juga. Berbahagialah. Bahkan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 dia bilang begini, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini yang terakhir ini konteksnya bukan beri untuk gereja, beri untuk orang miskin, orang susah. Ya, semua ayat ini menunjukkan bahwa kalau saudara mau memberi kepada orang susah, memberi kepada orang miskin yang membutuhkan, Tuhan pasti memberkati saudara. Dan ada efek positif bagi kita. Sebaliknya, melihat ayat-ayat tadi, kalau kita tidak memberi, justru kita akan rugi. Orang yang memberi pasti diberkati. Orang tidak memberi, rugi. Hanya jangan memberi supaya diberkati. Biasanya tidak dapat. Ini masalah motivasi. Memberi karena mengasihi Tuhan, memberi karena mengasihi sesama, tanpa memikirkan keuntungannya, tanpa memikirkan berkatnya. Biarkanlah Tuhan berurusan dengan berkat itu, tapi jangan memberi. Banyak orang memberi banyak, tapi dengan motif dagang. Apalagi kalau pendetanya sudah khotbah, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Kalau kamu kasih 1 juta, Tuhan memberkati kamu 10 juta. Kasih 10 juta, dapat 100 juta. Siapa yang tidak mau beri? Itu dagang. Dan banyak orang seperti itu. Perhatikan ya, bahwa kalau tadi dikatakan berkelimpahan Tuhan memberkati, ini bukan teologi kemakmuran. Perhatikan coba ayat 19 tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan, segala keperluanmu. Bukan segala keinginanmu. Bukan segala permintaanmu. Seperti diajarkan teologi kemakmuran. Minta apa saja, asal mau apa saja, Tuhan pasti kasih. Tuhan bukan Tuhan yang memanjakan anak-anaknya, tapi Dia memberikan segala keperluanmu. Jadi jelas bahwa orang yang mau memberi kepada orang pasti diberkati, termasuk berkat jasmani.